Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Dia dalam pelajaran matematika ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita, tema 6, pembelajaran yang kedua, yaitu tentang penyajian data. Hari Rabu kemarin kita sudah membahas ya, apa itu data. Data itu merupakan keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Contoh data itu misalnya data kehadiran siswa, data jumlah siswa di suatu sekolah, atau juga bisa data sensus penduduk. Nah, pengumpulan data ini bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Antara lain, pencatatan langsung. Itu bisa diperoleh melalui wawancara, atau juga bisa melalui kuesioner, atau disebut juga angket, atau lembar isian. Nah, ini ya. Sebelum membuat diagram, kita harus memiliki data. Hari Rabu kemarin, Ibu sudah ajarkan beberapa diagram ya. Ada diagram tabel, lalu diagram gambar atau piktogram. Nah, ini kita lanjutkan dengan diagram yang lain ya. Tapi sebelumnya, sebelum membuat diagram, kita harus memiliki data dulu. Data yang akan kita olah. Ini contohnya. Data nilai ulangan matematika SD Bahagia. Kita lihat ada yang dapat nilai 5, 6, 7, dan 8. Kalian bisa lihat ya. Ini. Nah, setelah kita dapat data, biasanya data itu tidak urut ya. Jadi, sebelum kalian olah, kalian harus urutkan dulu data tersebut menjadi seperti ini. Diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. 5, 6, lalu yang dapat nilai 7 ada berapa kali, kalian urutkan dan dapat 8. Setelah diurutkan, kalian bisa masukkan ke dalam tabel, sehingga diperoleh nilai 5 itu diperoleh oleh satu orang anak. Nilai 6 ada satu orang, nilai 7 ada 5 orang, dan nilai 8 ada 3 orang. Gampang ya, tinggal dimasukkan ke dalam tabel saja berdasarkan jumlahnya. Lalu, ya ini, data itu dapat kita olah dengan beberapa cara. Ada min, median, dan modus. Min sendiri artinya adalah nilai rata-rata suatu kelompok data. Sedangkan median adalah nilai tengah suatu data setelah diurutkan. Dan modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu kelompok data. Ini sebagai contoh. Data nilai ulangan matematika SD Bahagia. Nilai yang tadi ya. Nih, sebelumnya ingat, sebelum kita mengolah data, kalian harus urutkan dulu dari yang terkecil sampai terbesar. Kita mau cari berapa sih min-nya? Rumusnya adalah jumlah seluruh data dibagi jumlah data. Kalian jumlahkan dulu semua nilai yang ada ini. Ditambah ya, dijumlahkan sama saja. Nih, dijumlah. Lalu kalian bagi dengan jumlah datanya. Kalian hitung jumlah datanya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, makanya ini dibagi 10. Lalu, setelah kalian jumlahkan akan dapat hasilnya ya. Hasil penjumlahan ini adalah 70. 70 dibagi 10. 10 tadi dari jumlah datanya. 70 dibagi 10 dapat 7. Itulah nilai min-nya, nilai rata-rata. Jadi, nilai rata-rata anak di sekolah SD Bahagia itu 7 nilainya ya. Lalu ke bagian median. Median itu adalah nilai tengah. Karena jumlah datanya 10, maka kita ambil nilai tengahnya. 5 dan 6 ya, sama-sama. Ini coba kita lihat nilai yang data kelima. 1, 2, 3, 4, 5, 7 ya. Lalu ke 6 juga 7.
Nah, ini kita tambah, lalu kita bagi 2. 7 tambah 7, 14. 14 bagi 2, 7. Maka dapat mediannya 7. Kalau datanya ganjil, kita enak ya. Nanti lihat saja nilai yang paling tengah. Ini berhubung datanya genap, maka nilai yang di tengah itu kita bagi 2. Modus. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Lihat di sini nilai mana yang paling sering muncul? Ya, nilai 7. Paling banyak dan paling sering muncul. Maka modusnya 7. Paham ya? Lalu kita akan belajar macam-macam diagram. Selain yang kemarin sudah kita pelajari, ada tabel, ada diagram gambar atau piktogram. Lanjutannya itu adalah diagram garis. Nanti juga ada diagram batang dan diagram lingkaran. Yang membedakan bentuknya ya, ini garis. Ini seperti batang dan ini lingkaran. Oke, kita masuk ke data yang tadi ya. Ini diagram garis. Sebelumnya tadi itu ada tabel ya yang memperlihatkan nilai 5, nilai ulangan 5 itu diperoleh satu anak. Tadi ada di data ya, di halaman depan tadi. Jadi, kalian masukkan, ini namanya diagram garis. Sebelum membuat diagram garis, kalian buat dulu sistem koordinat ini, sumbu koordinatnya. Semester 1 sudah kita pelajari ya. Sumbu yang ini, sumbu yang tidur adalah sumbu X. Sumbu yang tegak ini adalah sumbu Y. Nah, di sumbu X kalian tulis nilai ulangannya. Tadi ada nilai 5, 6, 7, dan 8. Kalian bisa lihat nanti di tabel sebelumnya ya. Lalu ini nilai yang berapa banyak siswa yang memperoleh nilai tersebut. Nah, caranya dari tabel nilai ulangan 5 itu ada satu orang anak yang dapat. Kalian buat garis putus-putus seperti ini, lalu dikasih titik di sininya. Lalu yang dapat nilai 6 juga ada satu anak. Kalian buat garis putus-putus, hubungkan, tarik ke atas, lalu ke sini, dapatlah titiknya. Lalu nilai ulangan 7, tadi kita lihat ya, merupakan nilai modus paling banyak. Tarik ke atas, jumlahnya 5 tadi ya. 7 dari ke atas, 5, dapat titik temunya, kalian buat titik. Lalu nilai 8 ada 3 anak. Kalian tarik garis, dapat titik. Nah, titik-titik inilah yang perlu kalian hubungkan. Ya, tarik garis dari titik 0 ke titik berikutnya, titik berikutnya, titik berikutnya, titik berikutnya. Maka dapatlah diagram garis. Paham ya? Gampang ya? Kalian jangan lupa tinggal menghubungkan titik-titik yang ada. Selanjutnya, diagram batang. Kalau tadi, itu titik-titik kalian hubungkan sehingga membentuk garis. Kalau ini kalian buat seperti persegi panjang ya, seperti batang. Ini namanya diagram batang. Sama seperti tadi. Ini sumbu X, lalu ini sumbu Y. Sumbu X itu kalian isi nilai ulangan 5, 6, 7, 8. Sumbu Y itu jumlah siswanya 1, 2, 3, 4, 5. Yang memperoleh nilai ulangan 5 itu ada satu anak. Nilai ulangan 6, satu anak. Sama kayak tadi, kalian tinggal hubungkan. 7, nilai ulangan 7 ada 5 anak. Nilai ulangan 8 ada 3 anak. Kalian tinggal hubungkan ya. Nah, dihubungkan sesuai koordinatnya. Lalu titik temunya tadi, kalau tadi kita buat garis, ini kita buat diagram batang. Nih ya. Setelah dibuat, boleh diberi warna. Paham ya? Lalu selanjutnya, kita mau buat diagram lingkaran. Nah, ini baru ya. Ini tabel yang baru. Data nilai ulangan IPA SD Sehat. Nilainya 5, 6, 7, 8, dan 9. Ingat, sebelum kita mengolah data, kita harus urutkan dulu
nilai-nilai yang ada, mulai dari yang terkecil sampai terbesar. Setelah itu, kalian masukkan ke dalam tabel. Nilai 5 itu ada 1 orang, nilai 6 2 orang, nilai 7 3 orang, nilai 8 3 orang, dan nilai 9 1 orang. Berdasarkan ini ya, kalian masukkan. Ini dapat. Lalu, untuk membuat diagram lingkaran, kita harus buat perbandingannya. Nilai 5 itu 1 per 10. Dari mana 10? 10 itu merupakan jumlah data yang ada. Ya, 1 per 10. Nilai 6 ada 2, 2 per 10. Nilai 7 ada 3, 3 per 10. Nilai 8 ada 3, 3 per 10. Nilai 9 ada 1, 1 per 10. Paham ya, jangan bingung. Angka 10 itu berdasarkan dari jumlah data. Nah, untuk membuat diagram lingkaran, kita harus mengalihkan perbandingan tadi dengan besarnya sudut pada lingkaran. Nah, lingkaran penuh itu jumlahnya adalah 360 derajat. Maka, untuk mencari berapa derajat sih nanti waktu digambar, nilai 5 itu kalian harus kalikan 1 per 10 dikali 360 derajat. Ini bisa dicoret ya, 0 sama 0 bisa dicoret, dapat 36 derajat. Nilai 6 itu ada 2 anak, 2 dibagi jumlah data, 2 per 10 dikali 360 derajat. Dapat 72 derajat. Nilai 7 ada 3 anak, 3 per 10, 10 ini jumlah data, dikali 360 derajat, dapat 108 derajat. Nilai 7 dan nilai 8 sama ya, 108 derajat. Nilai 9 itu hanya ada 1 anak, 1 dibagi 10 jumlah data, dikali 360 derajat, dapat 36 derajat. Paham ya? Nah, kalau ini di total, ini pasti hasilnya 360 derajat. Ya, karena dia akan menggambarkan satu lingkaran penuh. Nah, ini ya. Setelah kita hitung, nah, kita tinggal masukkan ke diagram lingkaran. Caranya, kalian buat dulu lingkaran menggunakan jangka ya. Menggunakan jangka, lalu di jangkanya nanti, di sini kan ada bekas titiknya ya. Nah, ada bekas ujungnya. Nah, inilah kita buat di sini pusatnya. Lalu untuk menggambar besarnya derajat, kita gunakan busur derajat. Nih ya. Kalian tinggal ukur 36 derajat, 36 derajat, 72 derajat, 108 derajat, 108 derajat. Ini, kesemuanya ini adalah 360 derajat, yang menggambarkan satu lingkaran penuh. Oke anak-anak, inilah macam-macam diagram. Diagram ini bisa digunakan untuk kita membaca data. Jadi data yang kita peroleh itu akan kita sajikan dalam beberapa diagram. Jadi kita review ya, ada berapa diagram saja? Ada tabel, diagram gambar atau piktogram, lalu tadi diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Oke anak-anak, paham ya? Sekian dari Ibu, sampai jumpa di materi berikutnya ya. Terima kasih, selamat pagi.